marilah kita berdoa demi kelancaran kita dalam belajar. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Silakan. Duduk siap. Siap. Sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Pak? Egi Diamusti, Egi Saputra, Faisal Falkan, Fardansa, kemudian Patin, Hadir. Gadis Ayuni, Indri Mardianti. Baik, kita akan lanjut ke materi sistem persamaan dengan tiga variabel. Sebelumnya kalian pernah belajar sistem persamaan linear dua variabel. Tentunya harus masih ingat sebelum ke sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, di sini sistem persamaan linear tiga variabel itu yang pertama, sebelum materi saya akan menjelaskan mengenai capaian pembelajarannya ya. Jadi di akhir fase E, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat termasuk akar imajiner dan persamaan eksponensial berbasis sama dan fungsi eksponensial. Nah, adapun tujuan pembelajarannya itu yaitu di mana kalian sebagai siswa harus dapat memodelkan masalah konseptual ke dalam sistem persamaan linear tiga variabel dengan tepat. Yang kedua, nah kalian harus dapat menentukan penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel dengan metode substitusi, eliminasi atau metode gabungan atau satu lagi metode grafik. Nah, kalian boleh menyelesaikannya itu memilih salah satu metode yang kalian gunakan. Boleh substitusi, boleh menggunakan eliminasi, dua-duanya, atau boleh menggunakan metode gabungan yaitu substitusi atau eliminasi substitusi. Nah, baik. Selanjutnya di sini apa sih SPLTP itu? Nah, di sini kan SPLTP itu adalah persamaan linear tiga variabel adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstan atau perkalian persasa dan memiliki tiga variabel berpangkat satu. Artinya pangkatnya satu ya. Kemudian, nah di sini sistem persamaan linear tiga variabel itu adalah sebuah persamaan matematika yang meliputi tiga persamaan linear yang masing-masing dari persamaan yang bervariabel tiga. Misalnya boleh X, Y, dan Z, atau boleh B, Q, R, boleh A. Jadi tergantung nanti yang di soal yang sudah ditentukannya ya. Kemudian SPLTP juga didefinisikan sebagai suatu bentuk konsep dari dalam ilmu matematika yang bermanfaat untuk menyelesaikan sebuah kasus yang tidak bisa untuk diselesaikan dengan menggunakan bentuk persamaan linear satu variabel dan juga persamaan linear dua variabel. Itu ya pengertiannya. Kemudian, nah di sini bentuk umum SPLTP itu atau sistem persamaan linear tiga variabel ya, di mana persamaan pertama A1X ditambah B1Y ditambah C1Y sama dengan D1. Nah, maka dia kan kemudian persamaan yang keduanya A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Persamaan ketiganya yaitu A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, di sini dengan X, Y, dan Z disebut variabel atau pengubah dari A1, B1, C1 ya, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu disebut sebagai koefisien variabel. Nah, 2 dan 2 dengan 3. Nah, nanti setelah misalkan eliminasi persamaan 1
1 dengan persamaan 3 dan 2 dengan persamaan 3 dari angka 1 akan didapat hasil berupa sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi nanti setelah kalian eliminasi persamaan 1 dengan 2 atau tadi 1 dengan 3, maka akan membentuk menjadi 2 variabel. Itu ya. Nah, misalkan teruskan SPLDP yang didapat pada langkah pertama. Nah, tadi kan kalian sudah membentuk persamaan atau sudah mengeliminasi persamaan 1 dan 2 atau 1 dan 3 sehingga dia akan membentuk SPLDP ada 2 variabel. Kemudian nanti dari situ kalian bisa substitusi solusi SPLDP yang didapat ke salah satu persamaan 1, 2, 3 sehingga didapat penyelesaian dari SPLDP tersebut, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh, ya. Ada 3 persamaan, yaitu yang pertama 2x ditambah 3y dikurangkan z sama dengan 20 itu merupakan persamaan pertama. Kemudian yang kedua 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 20 yaitu persamaan kedua. Kemudian x ditambah 4y ditambah 2y sama dengan 15. Nah, itu persamaan ketiga. Maka kalian nanti harus dapat menentukan nilai x, y, dan z. Nah, di sini kalian bisa mengeliminasi salah satu variabel, misalkan yang akan kita eliminasi yaitu variabel x, ya, variabel x. Variabel x dari persamaan 1 dan 2. Nah, di sini. Cara mengeliminasinya seperti apa? Nah, di sini kan tadi persamaan pertama itu ada 2x ditambah 3y dikurang z sama dengan 20. Kemudian 3x ditambah 2y ditambah y sama dengan 20. Nah, karena di sini kalian akan mengeliminasi variabel x, di sini variabel x-nya nilainya sudah sama belum? Belum. Maka harus kalian samakan dulu, yaitu dengan mengalihkan yang atas dikalikan dengan 3, yang bawah dikalikan 2, agar mendapatkan nilai x itu sama sehingga dia dapat dieliminasi, gitu ya. Nah, maka setelah dikalikan, kalian kalikan satu persatu. 2x dikali 3 hasilnya berapa? 4x. 3y dikali 3 hasilnya 9y. Negatif y dikali 3 hasilnya negatif 3y. 20 kali 3 hasilnya 60. Sama persamaan kedua pun kalian kalikan satu persatu. Nah, di sini kalian tinggal mengeliminasi variabel apa? Variabel apa? X. Nah, maka karena nilai x-nya sudah sama, kalian dikurang 6x dikurang 6x, ya. Berapa hasilnya? 0. Nah, kemudian sisanya 9y dikurang 4y hasilnya 5y. Kemudian negatif 3z dikurang 2z hasilnya negatif 5z. 60 dikurang 40 hasilnya 20. Maka di sini membentuk berapa persamaan? 1. Membentuk persamaan berapa persamaan? Berapa variabel? 2 variabel. Ya kan tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwa ketika sudah mengeliminasi salah satu variabel, maka akan membentuk menjadi 2 variabel. Di sini variabelnya apa aja? Y dan Z. Paham di sini? Kita lanjut ya. Selanjutnya mengeliminasi x dari persamaan kedua dan ketiga. Kalau tadi kan persamaan 1 dan 2. Sekarang persamaan 2 dan 3. Nah, sama seperti tadi, karena kita akan menghilangkan variabel x, maka yang harus dihilangkan adalah nilai x. Nah, di sini sudah kita kalikan yang atas dikali 1, yang bawah dikali 3. Kemudian kalikan satu persatu sama kayak tadi. Nah, baru kalian eliminasi, maka menghasilkan 2y dikurang 12y hasilnya negatif 10y. Z dikurang 6z hasilnya negatif 5z. 20 dikurang 45 hasilnya negatif 25. Nah, dari hasil kedua eliminasi tersebut membentuk lagi 2 persamaan, ya, yaitu persamaan negatif
Y dikurang sama dengan hasilnya negatif 20. Itu menjadi persamaan kelima. Nah, kita lanjut. Nah, hasil eliminasi tadi persamaan 1 dan 2, 2 dan 3, maka kalian selanjutnya mengeliminasi persamaan. Kan tadi dari eliminasi persamaan 1 dan 2 itu menghasilkan persamaan ke 4 dan 5 ya. Di sini kalian sudah melihat bahwa di sini ada 2 variabel. Nah, dari kedua variabel ini nilainya sudah ada yang sama belum? Ada yang berapa? 5. Maka kalau sudah ada yang sama, tinggal kalian eliminasi. Tidak perlu dikalikan seperti tadi untuk menyamakan nilainya atau angkanya. Nah, maka memahami konsepnya seperti apa, kalian gunakan metodenya. Tadi menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan menggunakan metode gabungan. Silakan untuk masing-masing kelompok untuk menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linear dengan variabel tersebut. Silakan. Jangan lupa di table. Di sini Bapak akan memberikan ke masing-masing kelompok ya. Karena di sini kalian sudah dibentuk menjadi 6 kelompok ya. Masing-masing kelompoknya itu terdiri dari 6 orang ya. Nah, di sini Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik ya ke masing-masing kelompok. Silakan kalian isi dulu.
pilih salah satu di bawah ini. Bisa eliminasi dari persamaan 1, 2 dan dengan 1, 3, atau juga bisa dengan eliminasi persamaan 1, 2 dan 2 dengan 3, atau yang ketiga ada eliminasi persamaan 1 dengan 3 dan 2 dengan 3. Yang digunakan oleh kelompok kami adalah eliminasi 1 dan 3, di mana di situ ada persamaan 1 dengan variabel 4x dan plus 6y plus 4z sama dengan 160.000, dan persamaan 3 4x tambah 2y ditambah z sama dengan 70.000. Karena di dua persamaan itu sudah ada variabel yang sama, jadi kita bisa langsung mengurangi saja. 4x dikurang 4x jadi habis. 6y dikurang 2y sama dengan 4y, 4z dikurang z sama dengan 3z, dan 160.000 dikurang 70.000 sama dengan 90.000. Jadi persamaan 4-nya sudah ditemukan. Sekarang kita masuk ke persamaan 4. Di persamaan 4 dieliminasikan persamaan dengan persamaan 2. Persamaan 4 yaitu 4y ditambah 3z dan 4y ditambah 5z persamaan 3 sama dengan 110.000, dan persamaan 2 yaitu 4y ditambah 5z sama dengan 110.000, dan persamaan 4-nya yaitu 4y ditambah 3z sama dengan 90.000. Karena di situ juga ada variabel yang sama, maka bisa langsung dikurangkan saja. 4y dikurang 4y sama dengan 0 atau habis, dan 5z dikurang 3z sama dengan 2z. 110.000 dikurang 90.000 sama dengan 20.000. Jadi 2z sama dengan dan hasilnya 2z sama dengan 20.000. Z, kemudian langkah selanjutnya yaitu z sama dengan 20.000 dibagi 2, karena 2z 2-nya dipindah luaskan ke bawah, di bawah 20.000. Jadi z sama dengan 10.000. Kemudian langkah selanjutnya yaitu substitusikan z sama dengan 10.000 ke persamaan 4. Persamaan 4 yaitu 4y ditambah 3z sama dengan 90.000. Jadi 4y ditambah 3 dikali 10.000 sama dengan 90.000. Kemudian menjadi 4y ditambah 30.000 sama dengan 90.000. Jadi 4y kemudian 30.000 dipindah luaskan ke sebelah kanan menjadi negatif, atau bisa disebut juga menjadi 4y sama dengan 90.000 dikurang 30.000. Jadi hasil dari 4y adalah 90.000 dikurang 30.000 yaitu 60.000. 4y sama dengan 60.000. Y kemudian mencari y sama dengan 60.000 per 4. 60.000 dibagi 4 yaitu 15.000. Jadi hasil y-nya adalah 15.000. Oke, cukup. Oke. Bernilai 19.000 dan Z bernilai 10.000. Nah, persamaan itu satu kan 4x tambah 6y tambah 4z sama dengan 160.000. Berarti ke bawahnya 4x tambah 6 dikali 15.000 yaitu nilai y-nya, dan ditambah 4 nilai z-nya 10.000 sama dengan 10.000. Lalu 6 kali 15.000 90.000, 4 kali 10.000 40.000. 4x tambah 90.000 ditambah 40.000 sama dengan 160.000. Lalu selanjutnya dipindah luaskan 90.000 dan 40.000 menjadi minus ke belakangnya. Lalu 4 kali sama dengan 4x sama dengan 160.000 dikurang 90.000 dikurang 40.000 sama dengan 30.000. 4x sama dengan 30.000. Nah, lalu mencari nilai x-nya, di sini 4-nya dipindah luaskan juga. Jadi X sama dengan 30.000 dibagi 4. Lalu hasilnya 7.500. Jadi
tadi sudah diketahui ya harganya masing-masing dari harga satu bungkus ubi madu, satu bungkus stik ubi, dan apa lagi? Satu lagi? Stik ubi. Keripik pare. Nah, ya. Keripik pare. Di situ kan di awal sudah di apa namanya? Pertanyaannya sudah dimuat. Apakah uang puji kira-kira cukup nggak dan bersisa, atau jika iya berapa sisa uang puji itu? Jadi jika uang puji 100.000, maka untuk membeli satu bungkus keripik pare, satu bungkus inti padu, dan satu bungkus stik ubi, menentukan hasil yang puji beli. Puji membeli satu X, Y, dan Z. Jadinya X-nya sama dengan 7.500 ditambah 15.000 dan ditambah 10.000. Jadi hasilnya 32.500. Uang puji 100.000. Harga yang dibeli adalah 32.500. Tadi yang pertama itu persamaan pertama bentuknya berapa? 4X 2 berapa? 6Y. Nah, 4X ditambah 6Y ditambah 6Y ditambah 4Z ditambah 4Z, harganya berapa? tambah dengan 160.000. Nah, kalian tinggal mengetikkan persamaannya ya. Ya, kemudian ada salah. Oke, selanjutnya yang persamaan kedua Suma kedua adalah 4Y 4Y ditambah 5Z 5Z sama dengan 110.000. 110.000. Persamaan ketiga Suma ketiga adalah 4X 4X ditambah 2Y ditambah 2Y ditambah Z ditambah Z, harganya 70.000. Nah, dari sini kalian kan di situ ada EQ1, EQ2 dan EQ3. Nah, kalian bisa menggunakan ini hasil penyelesaian masalah setelah kalian kerjakan di masing-masing kelompok ya, dan sistem persamaan linear tiga variabel. Kira-kira kesimpulan apa yang dapat kalian tuangkan di dalam pembelajaran hari ini, atau yang kalian dapat apa? Silakan yang menyampaikan. Kita bisa menentukan untung atau laba dan juga rugi. Untuk menentukan keuntungan dan atau menentukan laba dan rugi suatu barang. Oke, terima kasih Bapak. Semuanya sudah selesai, nanti AKPD dikumpulkan ya. Semoga pembelajaran hari ini kalian bisa dapat memahami dan bisa menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kalian ketika jajan kantin pun bisa kalian terapkan di situ ketika kalian jajan atau ke koperasi membeli satu buah buku, satu buah pulpen dan sebagainya ya. Kalian bisa menerapkan dengan menggunakan sistem persamaan linear tiga variabel.